Baik, kita mulai. Bapak-bapak yang soleh, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini berbahagia kita dipertemukan dengan orang-orang soleh yang wajahnya adem-adem banget nih, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada Pak Eri dari mana, Pak Eri? Dari Medan. Medan. Asahan, Sumatera Utara. Sumatera Utara, Asahan ya? Iya, Pak. Dan Pak Yudi dari Matraman, Jakarta Timur. Iya, betul, Pak. Dan tamu kita malam hari ini luar biasa, Pak Sony Mahendra dari Depok, owner dari program berbagi bubur ayam gratis setiap hari ya di kota Depok. Masya Allah. Oke. Masya Allah. Sebelum nanti saya serahkan kepada Pak Eri untuk bertanya-tanya dan menggali lebih dalam sehingga bisa menginspirasi kita semua untuk bisa berbagi juga sebagaimana Pak Sony. Izin saya share channel YouTube dari Pak Sony ya, bubur ayam gratis ya Pak Sony ya. Bubur ayam ya, bubur ayam gratis untuk review sejenak apa yang seputar yang beliau lakukan dengan program bubur ayam gratisnya. Baik, izin. Mana nih? Ya, ini ya. Sudah terlihat layarnya di sana ya, Pak? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Sudah, Pak. Oke. Bubur ayam gratis. Keren. Sudah diliput media Indonesia juga. Masya Allah. Keren, Masya Allah. Nama saya Sony Mahendra. Saya founder dari bubur ayam gratis setiap hari yang ada di Kukusan Bedi Depok, tepatnya di dekat pintu tol keluar Kukusan Bedi Depok. Karena kita melihat di pandemi ini ya banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan, lalu ada juga yang kehilangan pekerjaan. Jadi kita merasa bahwa ini kita harus berbuat ya, sebisa kita apapun gitu. Maka kita melakukanlah berbagi makanan ini bagi yang membutuhkan. Jadi bisa saja orang jalan kaki, warga sekitar, ojol, supir angkot, bahkan ada yang mobil pun kalau dia membutuhkan makan silakan datang sini nggak apa-apa. Jadi kita bebas, siapapun boleh makan di sini. Jam bukanya jam kurang lebih jam 7:30 sampai habis. Biasanya sih setengah jam sudah habis. Kita membagikan ini setiap harinya rata-rata 90 porsi. Cuma untuk hari Jumat sampai hari Minggu kita bagikan lebih, sekitar kurang lebih 120 porsi. Sudah 5.371 porsi yang kita bagikan selama 2 bulan ini. Kita ada libur sebulan 2 kali biar istirahat juga yang masak segala macam. Tapi memang liburnya nggak tentu gitu. Kadang hari Rabu, kadang Senin. Kalau dananya ini ya pertama dari pribadi, lalu alhamdulillah ada kawan-kawan yang ikutan juga. Ya alhamdulillah ada aja jalannya sampai saat ini Allah masih mampukan gitu kan. Allah masih izinkan kita untuk bergerak gitu kan. Tapi kita juga ikhtiar karena ya kita dari pendapatan lain pribadi, kita keuntungannya kita taruh di sini juga. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk berjalan terus walaupun pandemi hilang, insya Allah kita tetap berjalan karena kita adalah berbagi. Salah satunya adalah ingin mengajak orang lain juga berbagi. Maka di sini Oke. kami adalah semua boleh makan. Bentar. Bilang om. Halo? Ya, tadi sekilas ya, biar nggak saya selesaikan, biar bahannya nggak habis. Masya Allah, biar bahannya nggak habis yang bisa ditanya-tanya ke Pak Sony pada malam hari ini. Untuk biar alurnya lebih enak, saya serahkan kepada Pak Heri untuk melanjutkan acara ya, sekaligus nanti perkenalan dari Pak Sony. Monggo Pak Heri, silakan. Siap. Terima kasih Pak Supri. Waduh, kita di
dikumpulin di satu forum ini Pak, yang isinya orang luar biasa. Insya Allah kita bisa dapat pengalaman yang luar biasa malam ini Pak Supri. Assalamualaikum Pak Yudi, Pak Sony, apa kabar Pak malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas Heri ya. Iya Mas, siap. Mas Sony bisa perkenalkan diri dulu Mas, biar kawan-kawan yang menyaksikan di lab Pak Supri bisa kenal dulu dengan Mas Sony-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Mahendra. Ya, alhamdulillah Allah titipkan ke saya gitu. Sebenarnya kan bubur ayam gratis ini kan Allah yang ilhamin juga gitu. Jadi ilhamnya itu dari Allah, tinggal kita mau eksekusi atau enggak gitu kan. Jadi Bismillah saya eksekusi lah buat bubur ayam gratis tiap hari. Di dekat rumah saya juga di Kukusan Beji Depok seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semuanya kan titipan Allah, yang ilhamin Allah, kita hanya melaksanakan aja gitu. Apa sebisa mungkin yang bisa kita lakukan seperti itu. Oh gitu. Ya. Kegiatan utama Pak Sony boleh tahu Pak, pekerjaan atau profesi gitu Pak? Saya sebenarnya kerja juga gitu di suatu perusahaan. Memang saat ini memang lagi apa ya, kena pandemi juga gitu. Jadi WFH juga gitu. Ada usaha juga seperti itu. Kurang lebihnya apa aja lah yang bisa kita berusaha gitu kan. Ada usahanya juga, kerja juga. Tapi saat ini memang kerjaannya lagi berkurang seperti itu. Oh siap. Jadi salah satu hikmah WFH itu ini ya Pak ya? Ya. bisa membagi waktu untuk bersedekah. Untuk Buriam gratis ini udah berjalan berapa lama ya Pak? Sekarang sudah berjalan 4 bulan. Jadi kita mulainya dari 22 Agustus. Alhamdulillah atas izin Allah sampai tanggal 22 Desember ini kita sudah membagikan 12.022 porsi bubur ayam gratis. 12.000 ya. Ya, 12.000 alhamdulillah. Gitu. Jadi kita setiap hari kita hitung gitu kan berapa porsi yang kita keluarkan, kita catat gitu, seperti itu. 12.000 itu bukan jumlah yang sedikit ya Pak ya, luar biasa Pak Supri. Saya satu pun belum kayak ini. Ini pastinya Pak, dengan Buriam gratis ini ada motivasi dorongan yang kuat, sehingga mengeksekusi hal yang seperti ini bukan hal yang sepele gitu kan Pak. Ini luar biasa pasti motivasi dari Pak Sony sendiri. Karena banyak orang yang mampu, yang mempunyai materi yang lebih, tapi belum tentu bisa seperti ini gitu Pak. Kita pengen tahu nih Pak, apa sih motivasi lebih dari Pak Sony untuk sebagai inspirasi juga buat kawan-kawan yang lain, buat saya sendiri gitu Pak. Jadi sebenarnya kegiatan berbagi ini saya udah melakukan juga sebelumnya gitu kan. Saya punya titipan Allah juga warteg gitu kan. Jadi kita suka berbagi tiap hari Jumat. Gitu selama Pak. ini ya udah berjalan lama. Nah pas ya sekitar bulan Agustus itulah kalau tidak salah tuh saya ingat banget salah satu inspirasi juga lebih kencang untuk berbuka setiap hari adalah ketika ada mural Tuhan Aku Lapar sih. Saya lihat ada mural Tuhan Aku Lapar. Oh iya. Mural. Sebenarnya keadaannya memang saya lihat tidak baik juga gitu kan. Sebenarnya masyarakat pada kelapar juga gitu kan. Ya Bismillah Allah ilhamin untuk buat makan gratis ya bubur ayam yang sebelumnya mungkin saya nggak kepikiran juga gitu kan. Karena kan saya biasanya warteg yang nasi bungkus gitu kan. Tapi saya pikir-pikir kayak bubur ayam ini kita namanya bubur ayam ya bukan buriam ya. Jadi A-nya itu dibaca gitu. Jadi bubur ayam ini secara modal juga lebih murah gitu kan. Jadi Bismillah lah saya lakukan itu gitu. Walaupun secara logika sih hitung-hitungannya kita nggak bakal bisa tiap hari gitu. Tapi kan kita niatnya tiap hari aja gitu. Secara hitungan itu sih kita hanya 2 minggu sebenarnya gitu kan. Mampunya gitu kan. Tapi Bismillah saya niatin 2 hari. Alhamdulillah sampai sekarang udah 4 bulan masih bisa jalan gitu. Kayak gitu. Jadi kita Bismillah aja lakukan gitu kan. Mudah-mudahan Allah mampukan, Allah tolong gitu kan. Jadi kita berawal dari situ gitu. Motivasinya adalah
dari hadis Rasulullah sih kan, Rasulullah tuh salah satu hadisnya kan sebaik-baik manusia adalah kalian memberikan makanan ya, selain sebaik-baik manusia yang memberi manfaat buat orang lain. Salah satunya memberi makanan. Ternyata makanan juga termasuk amal jariah ya, yang saya dengar dari Ustadz gitu kan. Karena setiap makanan itu akan menjadi tenaga yang membawa keberkahan juga buat penerimanya seperti itu. Jadi saya bikin saya konsen di situ dibagi makanan gitu. Karena memang dari dulu saya berbaginya makanan gitu. Tiap Jumat sebelumnya gitu. Jadi sekarang saya coba untuk tiap hari gitu kan. Walaupun dengan dana yang terbatas gitu. Tapi alhamdulillah atas izin Allah mampukan sampai saat ini masih bisa berjalan terus gitu. Untuk luar biasa Pak, Masya Allah, luar biasa. Padahal rencana di awal hanya 2 minggu ya Pak ya? Iya, kalau hitungan itu sih matematika gitu ya. Matematika kita ya, tapi kalau matematika Allah kan beda gitu kan. Iya. Masya Allah, luar biasa. Kendala-kendalanya apa nih Pak untuk bubur ayam gratis ini? Kendalanya ya banyak sih ya sebenarnya, tapi kan kita anggap itu sebagai ya biasalah dalam kita berbagi pasti ada aja gitu kan kendalanya dari mungkin kita kalau yang emang nggak terbiasa berbagi pasti dia pada berpikir oh dananya dari mana gitu kan, pasti biasanya mentoknya di situ gitu kan, karena kita mengandalkan logika kita kan dananya dari mana gitu kan, tapi kita Bismillah aja nanti mudah-mudahan Allah titipkan orang-orang baik lewat kita gitu kan untuk berbagi makan gratis gitu. Jadi saya sih nggak terlalu pikirkan itu ya, jadi saya jalan aja gitu, apa yang mengalir aja, maksudnya tetap jalan ikhtiar, lurusin niat, mencari ridho Allah gitu kan, itu kan yang paling penting kan, ridho Allah gitu, bukan ridhonya manusia. Jadi saya lakukan itu semaksimal mungkin gitu, sambil mencari ya kalau ada usaha-usaha di tempat lain profitnya sebagian saya taruh di sana gitu kan. Ya alhamdulillah di dalam perjalanan banyak orang-orang baik yang ikutan juga gitu kan, walaupun tidak full 100% ya gitu kan. Ada komunitas juga yang ikutan untuk berbagi ke kami, ada orang per orang yang saya kenal maupun tidak kenal ikutan juga gitu kan. Jadi kendalanya ya dari pertama mungkin biasanya di dana gitu kan, tapi saya Bismillah saya tetap berjalan dan alhamdulillah sampai sejauh ini masih bisa berjalan gitu. Lalu SDM sebenarnya saya hanya menggaji 1 orang karyawan aja gitu, tukang masak gitu kan. Jadi saat membagi itu, ya alhamdulillah saya dibantu teman-teman relawan lah ibaratnya. Ada driver ojol yang membantu saya, dia bilang saya ikut berbagi nih Pak, cuman berbagi tenaga aja. Jadi dia yang naruh topping-topping di bubur gitu kan. Sebenarnya dia nggak digaji gitu kan, seperti itu gitu. Lalu ada yang membagi untuk bagi bumbu saya ada bagi buburnya ke penerima manfaat gitu kan. Mereka juga nggak digaji juga gitu. Jadi hanya 1 orang aja yang saya gaji, yang lainnya relawan semua gitu kan. Dan alhamdulillah masih bisa gitu berjalan gitu kan. Walaupun kadang-kadang saya dibantuin sama yang dikasih bubur juga gitu kan. Kayak tukang sapu jalan, dia ngeliat saya sendirian, kasihan sama dia sambil dibantu juga ya Pak? Dibantu bungkus-bungkusin kayak gitu. Supir angkot, kadang suka ojol, seringnya ojol yang sering bantuin saya juga, ojol lain ya, selain yang satu yang rutin ada juga beberapa ojol yang suka bantuin saya juga gitu untuk bungkus-bungkusin kuah, karena saya kan tidak makan di sana ya, kebanyakan orang dibungkus gitu kan. Jadi plastik, styrofoam sekarang udah ganti styrofoam yang lebih ramah lingkungan ya, nggak styrofoam lagi. Bungkusan sambal, kuah itu kan harus dimasukin satu-satu kerupuk gitu kan. Jadi lumayan juga tuh di situ. Jadi perlu olahraga tangan lah gitu kan tiap hari gitu seperti itu. Ya kendalanya sih ada ya, cuman ya kita nikmatin aja gitu kan, kita lakukan terus berbaik sangka sama Allah, sama orang lain juga sambil berjalan sebisa mungkin lah yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita juga ingin juga bubur itu walaupun gratis bukan hanya sekedar ngasih aja gitu kan. Jadi kita benar-benar ingin lebih profesional juga gitu kan, walaupun itu gratis ya. Jadi ya dari wadahnya sekarang saya kasih wadah yang ramah lingkungan, walaupun secara harga lebih mahal gitu kan. Tidak styrofoam lagi, lalu ada plastiknya, kita kasih stiker juga ucapan doa selamat menikmati seperti itu. Nah kita kadang kemarin suka ada juga kita kasih minuman gitu kan setiap hari. Lalu juga pernah juga kita kasih susu kedelai kayak gitu untuk minumannya gitu kan. Siap. Ini lebihnya ya. Luar biasa Pak ya. Jadi tidak hanya bubur ayam gratis, tapi juga kualitas dari packingnya sendiri, kemudian kualitas makanannya sendiri itu memang
sangat diperhatikan ya Pak. Yang Iya. food grade ya Pak, food grade ya. Iya betul, food grade. Food grade. Memang di awal nggak menyangka bahwa banyak juga orang baik yang akan turun Pak ya, ikut membantu. Yang penting apa namanya, Bismillah aja lah, kita mulai aja. Nanti jalan selanjutnya itu Allah yang bantu ya Pak ya. Karena yang saya rasakan memang kebaikan itu menular, itu sih yang saya rasakan gitu. Jadi kadang Iya, saya juga dikasih kebaikan sama menular. warung sebelah gitu, warung yang memberikan minuman buat kita seperti itu. Ada juga susu kedelai itu juga suka ngasih buat kita juga, suka pernah dibagikan juga ke para penerima manfaat gitu yang menerima bubur gratis. Jadi saya rasa sih itu sebenarnya banyak orang baik sebenarnya di kita ini gitu kan. Dan kadang-kadang justru yang lebih peduli adalah orang-orang yang mungkin secara penghasilan pas-pasan gitu kan. Ya warung, ya supir angkot segala macam, walaupun dia nyumbang tenaga ya, ojol gitu. Tapi mereka lebih peduli gitu, lebih berasa mungkin ya. Kadang-kadang orang yang dikasih pendapatan berlebih belum dikasih daya untuk berbagi gitu. Seperti itu. Tapi memang itu yang penting kita udah diilhamin ya kita lakukan aja sebisa baik mungkin gitu kayak gitu. Kebaikan menular Pak Supri. Mudah-mudahan kebaikan yang ditularkan malam ini bisa menular lebih luas lagi ya Pak. Amin, amin, amin. Insya Allah. Ini luar biasa Pak Supri. Jadi bubur ayam gratis. Ada rencana untuk buka outlet yang lebih banyak atau gimana Pak? Saat ini sih enggak ya, kita fokus di satu aja gitu. Kan yang penting kan istiqomah gitu, walaupun kita sedikit tapi terus menerus itu. Itu aja sih yang kita lakukan itu dulu aja gitu kan. Yang penting bisa terus menerus aja. Kalau udah berjalan mungkin udah lama, kita juga udah lebih comfort lebih yakin gitu kan, maksudnya untuk bisa menyebar tempat lain ya nggak masalah gitu. Tapi saat ini kita fokus di situ dulu gitu kan, karena kadang-kadang banyak juga yang kehabisan gitu kan. Walaupun jadi sebenarnya orang yang ngambil bubur gratis itu juga dia perlu usaha juga, yaitu usaha kesabaran gitu, karena nggak langsung dapat gitu kan. Jadi kita prosesnya kita taruh bubur dulu kan biar panas ya nggak, bisa topping itu perlu nunggu juga gitu kan. Apalagi dengan kemasan yang baru ini lebih lama lagi tuh. Karena kalau styrofoam kan cepet ya, kalau kemasan baru ini rada dilipetnya tuh rada lebih lama gitu kan. Nah jadi kalau orang ada juga yang nggak sabar juga gitu kan, ngeliat antri jadi nggak jadi gitu kan kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka juga butuh ikhtiar juga untuk ngambil bubur itu gitu sebenarnya, nggak gratis murni gitu kan, karena dia harus sabar untuk menunggu gitu kan kayak begitu. Itu satu hari bisa berapa bungkus Pak? Kita kalau Senin Kamis tuh sekitar 90-an porsi kurang lebihnya ya. Tapi kalau Jumat kita sekarang nih kita banyaknya 150 untuk Jumat. Karena kita ngambil Jumat berkahnya. Nah kalau Sabtu Minggu tuh biasanya Sabtu Ahad tuh sekitar 120-130 sih kurang lebihnya ya. Berarti sekarang sudah buka Senin sampai Minggu Pak ya? Iya, jadi kita ada libur sebenarnya sebulan 2 kali sih Pak. Gitu. Nah, jadi kita libur sebulan 2 kali itu biasanya di awal sama pertengahan gitu. Tapi sebelum libur biasanya kita kasih tahu dulu sehari sebelumnya kepada yang ngambil ya, supaya dia nggak nungguin gitu kan, supaya mereka nggak nungguin, Pak besok libur Pak ya, oh iya gitu kan, dia udah pada ngerti gitu. Sebab kalau nggak kita kasih tahu pasti bakal nunggu, karena yang ngambil itu bukan yang dekat-dekat, kadang-kadang ada yang dari jauh gitu kan, jaraknya 5 kilo gitu kan, dia bela-belain datang sama keluarganya untuk ngambil bubur gitu kan, berarti kan dia membutuhkan makan sebenarnya. Jadi sebenarnya yang ngantri itu sebenarnya membutuhkan makan, jadi kalaupun ada yang komentar misalkan, harusnya tepat sasaran segala macam gitu, menurut saya itu tepat sasaran juga, karena mereka tuh untuk mengambil bubur aja harus ngantri kan, dan dia butuh makan. Jadi kalau kita ngasih orang itu, jangan melihat standar dari perut kita sih Pak ya, jangan harusnya dari perut orang-orang yang lapar. Jadi kita bisa merasakan empati gitu kan, bisa merasakan bahwa sebenarnya mereka butuh makan gitu kan, dan uangannya terbatas seperti itu. Jadi standarnya standar dari perut orang lain gitu, bukan perut orang yang lapar, bukan perut kita. Kadang-kadang orang berkomentar seperti itu kan, ini harusnya pas Bram, tapi kan standarnya standar dari perut kita sendiri gitu, bukan standar dari mereka kayak gitu. Siap. Luar biasa Pak. Untuk teman-teman yang udah banyak belum Pak yang berkolaborasi gitu Pak untuk di bubur ayam gratis? Ya alhamdulillah banyak sih, perorangan sih ya yang banyak ya. Kalau yang komunitas itu hamasoleh.com sih.
Alhamdulillah rutin. Terus Telkomsel juga walaupun nggak tiap bulan tapi dia rutin juga, insya Allah gitu kan. Yang lainnya sih masih ada beberapa, waktu itu ACT pernah, cuman mungkin karena sekarang fokus ke bencana dia off dulu kayak gitu. Ya kita gitu. terima aja gitu, selama masih bisa jalan ya kita terima gitu kan. Intinya kita di sini kan semua boleh makan, semua boleh berbagi gitu. Jadi tagline kita itu semua boleh makan, semua boleh berbagi. Jadi siapapun boleh makan, yang mau berbagi siapapun boleh gitu. Pernah kita juga dikasih bawang goreng, datang orang ngasih kerupuk seperti itu gitu kan. Ada aja sih yang ngasih gitu. Iya, apa aja, beras gitu. Iya. Nggak ada masalah gitu. Ya. Luar biasa nih Pak, Masya Allah. Ini yang warteg masih jalan Pak? Alhamdulillah masih sih, masih jalan. Masih jalan ya Pak ya? Masih jalan. Tetap tiap Jumat ya Pak ya? Iya, tiap Jumat. Ya. Tiap Jumat. Ini bubur ayam gratis. Bubur ayam gratis ini saya pernah dengar juga di Jakarta Pak ya, yang nasi bungkus Rp1.000 Pak ya. Itu si apa? Lupa saya namanya. Jadi dengan Pak Yusuf ya Pak ya, yang bangun 1000 masjid Pak ya. Iya. Jadi Mas Sony ini salah satu tokoh inspiratif juga ini. Masya Allah. Enggak, saya masih jauh lah. Luar biasa Pak. Jadi kepekaan terhadap kondisi masyarakat saat ini, Mas Sony menunjukkan sama kita semua, saya pribadi terutama, bahwa salah satu hikmah dari pandemi membuat kita lebih peka terhadap kondisi masyarakat sekitar, terutama yang membutuhkan atau yang terdampak langsung dengan kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Untuk para penikmat bubur ayam gratis ini Pak, semua kalangan bebas ya Pak ya? Bebas, kalau Pak. yang Pak Sony lihat selama 4 bulan ini itu kalangan-kalangan yang dominan yang datang ke bubur ayam gratis ini gimana Pak? Apakah yang memang sangat membutuhkan atau ada orang yang iseng aja atau ada juga yang menggunakan mobil gitu? Dominannya sih emang yang membutuhkan ya, kayak supir angkot, driver ojol, terus warga sekitar gitu kan, yang ibu-ibu, bahkan nenek-nenek juga ada gitu kan, hampir tiap hari dia datang gitu kan, jalan kaki dari rumahnya itu lumayan jauh gitu kan, dia bela-belain untuk dapat bubur gitu. Ada juga yang mobil sih pernah gitu kan, pernah ada mobil yang datang, teman mungkin dia ya sekali aja sih, mungkin dia mau cobain juga gitu, atau mungkin dia butuh. Sebenarnya secara ini kan mereka yang datang itu butuh makan gitu, jadi insya Allah nggak bakal dibuang juga itu bubur kan, jadi ya alhamdulillah gitu kan, masih bisa siapapun boleh gitu kan. Jadi banyak sih. Polisi juga pernah ngambil, nggak ikut ya kalau polisi ya nggak ikut ngantri sih dia, cuman dia mau jajan juga karena dilihat kan ada keramaian ya gitu kan. Bahkan saya juga sejujurnya waktu pertama-tama ternyata kita juga dipantau sama lurah gitu kan. Jadi lurah itu melihatin kita katanya, cuman dia diam-diam sih, dia nggak bilang. Pas saya ketemu silaturahim, udah jalan berapa bulan gitu kan. Oh sebenarnya saya udah ngeliatin bapak nih karena katanya videonya cepat viral gitu kemana-mana gitu kan. Jadi ini bener kan nih, jangan-jangan bohong gitu, gratis gitu kan. Ya alhamdulillah sih. Jadi saya sempat dipantau juga sebenarnya gitu kan. Dari polisian sama ini gitu kan, ditakutkan bohong gitu aja sih. Tapi alhamdulillah sih nggak ada masalah sih, mereka sih senang-senang aja sih. Gitu. Dan merasa terbantu juga gitu kan, karena warganya kan dapat makan gitu. Kalau dari pemerintah setempat belum ada apa Pak? Ikut berkolaborasi atau gimana Pak? Nggak ada sih, nggak ada. Belum ada. Nggak ada Pak ya? Belum ada. Murni individu sama komunitas aja Pak ya? Itu individu komunitas aja. Iya. Boleh ikut nanya Pak Heri? Silakan Pak Supri, silakan Pak. Oke Pak Yudi juga boleh ya Pak Yudi ya. Pak Sony, selain di bubur ayam gratis, ini biasanya orang soleh kan kumpul-kumpul juga sama orang soleh nih.
Nah, selain aktif di bubur ayam gratis setiap hari, aktif di mana lagi ya Pak Sony ya? Kalau boleh dibagikan ke teman-teman yang lain nih. Saya sih lebih aktifnya ada komunitas ya. Jadi bukan komunitas sih, alumni ya. Jadi saya ya kebetulan dari Allah juga gitu kan. Waktu itu saya berangkat haji lewat Darut Tauhid dan kita ada komunitas alumni haji Darut Tauhid dan saya termasuk aktif di sana. Jadi sebagai program ketua program alumni haji Darut Tauhid Jakarta, Darut Tauhid Agim. Ya, itu aktif di sana. Ini termasuk alumni dari Pola Pertolongan Allah juga ya Pak Sony ya, PPA ya? Ya, alumni PPA. Banyak sih saya ikutan kayak gitu kan. Dulu kan demen seminar tuh. Dari PPA, SQ, segala macam. Kita ikutin semua gitu. Kayak gitu. Siap. Mungkin dari Pak Yudi atau dari Pak Heri? Monggo Pak Yudi, ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Yudi. Ya, terima kasih dan salam kenal untuk Pak Sony ya. Ya, sama-sama Pak Yudi. Alhamdulillah bisa berbagi cerita dan pengalaman yang menariknya yang saya anggap sangat keren ini Pak. Terus, pertanyaannya cuma satu sih Pak. Ya. Ada nggak sebetulnya keuntungan atau misalkan Bapak tuh profit? Ya terus terang aja kan, Bapak kan juga dalam kehidupan sehari-hari kan mengenai kebutuhan anak atau misalkan mengenai kebutuhan Bapak diri sendiri juga kan itu harus ada dana yang disediakan. Dan apakah Bapak murni hanya untuk amal ibadah aja untuk bubur ayam gratis ini ataukah secara maksudnya bukan secara komersil sih, secara maksud ada bukan keuntungan, jadi maksudnya Bapak melakukan perputaran uang, misalkan melakukan pembelian barang sih, atau Pak, karena kita ini murni sedekah ya, jadi kita sedekah. Makanya saya selalu bilang bahwa dengan 400.000 rupiah itu kita bisa mendapatkan 120 porsi gitu, kurang lebih ya. Oke, jadi, itu ya. Jadi pasti. kita lakukan, jadi kita selalu bilang kita nggak ngehargain harga sih sebenarnya. Jadi kalau kita bisa aja sih kita ngehargain harga nih berapa nih kita hargain gitu kan. Tapi ini kita selalu bilang dengan 400.000 rupiah itu kurang lebih kita bisa mendapatkan 120 porsi kayak gitu. Jadi emang karena kita tetap komitmen bahwa ini memang khusus untuk sedekah semua gitu kan. Untuk operasional sedekah untuk bubur ayam gratis seperti itu. Karena kalau kita kan ada usaha di lain ya, seperti saya kerja juga segala macam gitu kan. Dan juga warteg saya alhamdulillah masih jalan walaupun menurun juga gitu kan, seperti itu. Jadi kita memang ingin yang ini khusus sedekah aja, yang bisnis aja kayak gitu. Oke, paham. Subhanallah, berarti apa ya? Memang benar-benar murni untuk amal pahala Bapak ya Pak ya, dijadikan sedekah. Ya mudah-mudahan Allah ridho lah gitu. Makanya kita memang harus terus menjaga niat Pak. Itulah salah satu hal yang harus kita sering jaga gitu kan. Karena niat itu kadang-kadang bisa berubah kan, di tengah jalan maupun di akhir jalan gitu. Makanya salah satunya yaitu dengan kumpul dengan orang-orang yang soleh nih, dengan Mas Supri, teman-temannya nih, Masya Allah gitu kan. Jadi kita juga mendapat insight baru dan ikut pengajian itu juga ada insight-insight yang menjaga kita insya Allah gitu kan. Kayak gitu. Iya. Luar biasa sekali Pak. Ini Pak Supri. Siap, Pak Heri. Mas Sony, cara bagi waktunya gimana nih Mas? Kan setiap hari bubur ayam gratis ini kan berjalan. Pastinya kan persiapan juga kan, kalau namanya kuliner ini kan, makanan ini kan baik dari belanja segala macam sampai itu bisa tersalurkan setiap hari, butuh waktu ekstra juga itu Pak. Ya secara ini sih saya karena karyawan itu sih yang lebih dominan untuk belanja ya. Jadi dia belanja, terus ya kita sebenarnya habisnya sih memang kurang lebih setengah jam, 1 jam ya. Tapi secara persiapan tuh bisa lebih lama gitu, karena kita belanja dulu, lalu kita rebus ayam dulu, kita goreng, terus lalu kaldunya dimasak, kita bungkusin kaldu gitu kan. Malamnya baru masak bubur kayak gitu kan.
sebenarnya cara lebih lamanya di packingnya, karena kan kita harus bungkusin bumbu-bumbunya tuh, kuah, terus cabenya kita masukin dalam bungkusan juga kayak gitu. Jadi lumayan juga sebenarnya waktunya gitu. Tapi habisnya cuma setengah jam gitu kan. Tapi ya itulah, kita kan Luar biasa. tetap ikhtiar. Saya kalau di rumah saya yang bikin kerupuknya gitu kan. Alhamdulillah disupport sama keluarga juga ya. Mertua juga ikutan gitu kan. Jadi kita bungkus-bungkus kerupuk, lalu bungkus apalagi ya, cakwe gitu kan. Motong-motong cakwe kayak gitu-gitu. Seperti itu. Jadi 90 porsi itu hanya setengah jam habis ya Pak ya? Ya, setengah jam kurang lebih habis. Masya Allah. 90 porsi setengah jam Pak Supri. Tapi itu prosesnya, saya pernah nanya kan ke karyawannya Pak Sony, itu prosesnya Pak jam 3 pagi kadang udah bangun, udah proses dia persiapan. Nanti habis udah masak, udah apa, udah menyiapkan yang mau disajikan jam 7 ya Pak Sony ya? Ya, jam 7. 7:30. Ya. Dan habis dari situ aktivitas itu rapi-rapi itu kemudian belanja mempersiapkan lagi gitu. Jadi memang aktivitasnya tuh sama persis Pak Heri seperti orang jualan. Ya orang jualan sehari-hari gitu. Ya persiapannya yang lebih panjang. Nah, dan ini luar biasanya itu kalau orang jualan itu persiapannya dalam rangka mencari untung ya kan. Ini untungnya berapa udah hitung-hitungan. Lah ini repot 24 jam tapi untuk dibagikan, Masya Allah, ini luar biasanya. Kalau kita ini masih sibuk sama memikirkan diri kita sendiri sama keluarga kita, Pak Sony ini udah mikirkan orang lain, ini udah levelnya dia di atas kita ini, Masya Allah. Betul. Luar biasa Pak. Karena saya juga punya usaha kuliner. Kalau buka setiap hari itu Pak, dari persiapan sampai pasca itu, ya luar biasa. Apalagi bisa puluhan sampai ratusan porsi per hari. Itu memang cukup memporsir, Pak. Cukup memporsir ya. Yang dibilang Pak Supri tadi memang, Masya Allah luar biasa sekali. Karena itu untuk diri saya sendiri, artinya untuk usaha saya sendiri gitu kan. Ini untuk dibagikan ke orang lain, kita menyisihkan waktu, tenaga, pikiran, uang, dan lain sebagainya untuk disedekahkan. Karena kebanyakan orang kan mau simpelnya aja Pak, mau sedekah udah masukkan uang ke kota infak berapa gitu kan, nggak perlu capek-capek kan segala macam. Jadi ini bukan suatu yang sederhana sebenarnya. Berangkat dari kepedulian Pak Sony tadi terhadap masyarakat yang terdampak pandemi. Jadi bubur ayam gratis sangat menginspirasi Pak. Sangat menginspirasi. Bagi saya sangat menginspirasi. Ini luar biasa. Gimana Pak Supri? Sebenarnya yang itu kan sih bukan saya sih, itu kan ilhamnya dari Allah ya. Kita hanya mencoba mengeksekusi aja gitu kan. Wah, kepikiran nih itu kan kayak kita kan kalau setiap hal kebaikan sebenarnya kan datangnya dari Allah kan gitu kan, hal kebaik-baik gitu kan. Jadi kalau dalam pikiran kita, wah ini kita mau bagi makan bubur nih kan, itu berarti datangnya dari Allah kalau menurut saya sih. Jadi tinggal kita mau eksekusi atau enggak gitu kan. Nah, bagi orang-orang yang ragu biasanya dia akan mikir gitu kan, uangnya dari mana gitu kan, segala macam gitu kan. Nah kalau saya ya Bismillah aja kita jalan gitu. Kalau emang belum dimampukan setiap hari ya juga nggak apa-apa, tapi kan kita niatnya setiap hari gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa berjalan sih. Masya Allah. Pak Sony, itu Pak Sony selama ini nih sejak melakukan program ini untuk motivasi kepada kita nih yang melihat ini acara ini, itu apa saja nih yang pastinya Allah akan berikan apa ya, maksudnya sebuah rasa mungkin, atau setelah melakukan program ini lebih lapang atau bagaimana, apa yang dirasakan gitu Pak Sony dengan berbagi ini? Rasanya sih banyak ya. Tapi emang saya ingat apa yang dikatakan guru saya ya, mengatakan bahwa apabila kita sedang mengalami kesulitan dalam hidup ataupun hal-hal yang membuat hati kita sempit ya, nggak nyaman itu, maka cobalah kita tolong orang lain gitu kan. Karena saya juga pernah dengar hadis yang siapa yang menolong membantu
merasakan bahwa saat kita berbagi itu ternyata banyak orang yang lebih sulit dari kehidupannya daripada kita gitu kan. Kayak ada pemulung yang harus dari pagi sampai malam untuk mengambil kardus-kardus gitu kan. Lalu ada ibu-ibu yang kemarin sempat nenek ya udah tua, udah 60-an gitu kan. Dia jual tasbih tiap hari jalan gitu keliling Beji, Depok itu kan lumayan besar gitu kan. Sampai sore untuk mendapatkan ya beberapa uang untuk makan aja gitu kan. Lalu ada juga pengamen sama tukang beca gitu kan. Jadi saya banyak bertemu-temu justru di saat kita berbagi itu, bubur itu ketemu orang-orang yang lebih kehidupannya lebih sulit daripada kebanyakan orang gitu kan. Supir angkot itu sekarang angkot kan sepi gitu kan. Kadang dia narik bolak-balik gak ada penumpangnya gitu kan seperti itu. Nah, saya melihat seperti itu gitu kan. Mereka tapi mereka saya lihat tetap bersyukur gitu, bersabar, bersyukur gitu kan. Jadi walaupun kadang saya tanya udah berapa tahun, udah 20 tahun, 10 tahun gitu kan, tapi dia tetap berjalan melakukan itu gitu kan. Jadi ya motivasinya ya itu aja bahwa harus banyak-banyak bersyukur juga sih kita gitu kan, bahwa ternyata Allah masih berikan nikmat pada kita, nikmat sehat segala macam gitu kan. Dan salah satu bersyukurnya itu ya dengan mencoba berbagi gitu kan. Ya alhamdulillah sih dititipkan Allah ya bubur ayam ini. Ada kawan saya yang ojol itu dia berbagi tenaga gitu kan. Dia ngasih topping-topping di bubur itu kan, itu salah satu berbagi juga gitu. Banyak sih hal-hal yang saya lihat bahwa kalau kita ingin melakukan itu ya kita ya pertama mencari ridho Allah aja gitu kan, dan itu harus dijaga terus karena niat itu kan bisa berubah-berubah gitu kan. Jadi kita coba urusin niat sambil berjalan gitu, dan emang harus ada rasa di situ saat kita berbagi, karena kalau hanya sekedar ya termasuk karyawan saya juga kalau hanya sekedar ini aja mungkin ya dia nggak akan kuat gitu untuk terus berbagi melayani orang gitu, karena nggak ada duit sih ibaratnya gitu kan di sana. Tapi Bismillah kita mencoba menjaga niat gitu kan. Saya mengingat bahwa sangat ini banget gitu, manfaatnya sangat besar sekali kita memberi makan ya, walaupun nilainya hanya kalau dihargain itu kan mungkin 10 ribuan ya gitu kan, tapi kita dengan makan itu mereka jadi bisa beraktivitas, bekerja gitu kan, beribadah gitu kan, itu Masya Allah gitu kan. Jadi saya mikirnya seperti itu, dan kita juga melihatnya bahwa kalau kita mau berbagi, ya udah lakukan aja gitu kan, sebisa mungkin gitu. Karena kalau kita kebanyakan mikir biasanya nggak jadi itu gitu. Itu yang saya alami juga gitu kan. Kebanyakan, wah ntar gimana gimana gitu kan, akhirnya nggak jadi kayak gitu kan. Jadi saya Bismillah aja saya lakukan gitu kan, kayak gitu. Masya Allah, iya, iya. Ini Pak Sani, saya kan lihat-lihat ini video Pak Soni. Ya, itu yang wawancara-wawancara dengan penerima bubur ayam gratis itu. Ada yang 20 tahun, ada yang puluhan tahun ya di Jakarta jadi badut di jalanan, jual gorengan, 20 tahun di Jakarta ya. Ada yang rela meninggalkan anak istrinya di kampung gitu. Dan sepertinya itu menjadi alasan kita kalau mengeluh dalam kehidupan tuh kayak malu jadinya gitu ya Pak Soni. Iya benar. Iya. Masya Allah. Kalau tadi salah satu tantangan ini Pak, selama 4 bulan ini berjalan itu kan istiqomah Pak ya, itu suatu yang nggak mudah ya Pak Supri. Apalagi untuk seperti Pak Soni sampaikan tadi kan, karyawan tadi pun harus menjaga niat, gitu. Karena ya tidak ada keuntungan secara materi buat dia untuk melaksanakan ini. Bisa dibagi tipsnya Pak? Bagaimana supaya tetap istiqomah, bisa menjaga niat selama di jalan Allah ini? Mungkin ini bisa kita manfaatkan lah, atau bisa jadi inspirasi juga buat kawan-kawan yang menyaksikan nanti Pak. Tipsnya apa ya? Kalau sih banyakin istighfar aja sih Pak, banyakin istighfar aja gitu. Istighfar gitu, zikrullah gitu kan. Ya istighfar, zikrullah gitu aja, karena sebagai salah satu pengingat juga gitu kan. Jadi kalau kita ada hal yang pikiran-pikiran apa negatif ya kita istighfar, zikrullah gitu kan. Ya mudah-mudahan dengan begitu Allah kuatkan kita. Dan doa-doa dari penerima manfaat itu Masya Allah gitu kan. Yang kita kasih bubur ayam itu kadang-kadang doanya panjang gitu ya. Semoga berkah, banyak rezekinya, sehat selalu gitu kan. Itu sering saya dapatkan gitu. Tanpa kita minta gitu kan. Mereka berdoakan seperti itu gitu kan. Dan itu dahsyat itu kan. Tiap hari kita didoakan oleh orang lain gitu kan. Ada juga yang nggak dia doakan dalam hati gitu kan, kita nggak tahu juga kan, Masya Allah gitu. Jadi menurut saya itu salah satu penguat juga kita gitu kan.
Amin. Ya, Ya. sambil kita menjaga ibadah gitu kan pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan itu emang nggak mudah gitu kan. Dan makanya saya melakukan setiap hari ini kan bertahap juga, nggak langsung tiba ujuk-ujuk tiap hari gitu kan. Saya belumnya melakukannya tiap Jumat gitu kan. Jadi emang ada prosesnya, nggak bisa seseorang itu langsung melakukan suatu hal yang di luar kemampuannya ya. Tiba-tiba dia melakukan hal yang berat tiap hari itu kan berat kalau nggak biasa gitu kan. Jadi makanya saya terbiasa dulu dengan Jumat berkah dulu gitu kan. Dan itu juga prosesnya lama itu. Kurang lebih 3 tahun, 4 tahun itu seperti itu. Lakukan itu baru kita jalan tiap hari. Jadi memang ada prosesnya juga, nggak bisa saya lakukan tiap hari itu langsung, pasti saya bakal kaget juga kayak gitu. Gimana Pak Supri? Ini Mas karena Budi? Nah, gimana Pak? yang berat ini bagi kita untuk ngikuti Pak Sony ini masih berat. Kita masih egois Betul. sama diri kita. Ya, Betul. ini memang apa ya? Saya juga apa? Maksudnya gini nih. Ini saran juga nih bagi saya sendiri dan teman-teman yang mengalami kesulitan. Itu memang saya baca juga ini Pak Sony di kitab Al-Hikam itu tadi saya share juga di profil status WA saya itu di kitab Al-Hikam di nomor 55 itu saya baca, saya ini kutip saya buka bahasan siapa yang tidak mendekat kepada Allah dengan halusnya kebaikan maka ia akan diseret supaya mendekat dengan rantai cobaan. Jadi memang kalau kita mau dijauhkan Allah itu diujinya dengan halus lah gitu. Ditegurnya dengan halus itu memang harus berbuat baik, banyak bersedekah gitu. Kalau enggak itu nanti dikasih ujian-ujian yang berat yang menyakitkan yang kadang kita nangis-nangis itu dibanting-banting sama Allah gitu. Kalau mau jadi kayak semacam Allah tuh mau bilang kalau mau cara halus ya banyak sedekah gitu, lembutkan hati, lihat orang yang apa jangan banyak ngeluh gitu. Kalau mau cara kasar dibanting-banting ya udah kamu ikhtiar aja gitu, nggak usah sedekah-sedekah, nanti cobaannya tuh dibanting-banting sama Allah agak keras gitu. Itu Masya Allah. Jadi ini juga jadi inspirasi nih bagi teman-teman yang mengalami kesulitan hidup, ya cobaan yang menyakitkan dalam hidupnya, bisa jadi karena memang kita jarang berbagi ya sama orang lain, jarang memikirkan orang lain, sehingga cara Allah, cara-cara yang keras tadi kepada kita, karena memang hati kita juga keras gitu. Mungkin gitu ya Pak Sony ya? Ya mungkin. Iya. Jadi ini bagi teman-teman yang mau bergabung di program ini, nanti Pak Sony bisa juga apa ya, ditransfer, boleh ikut ya Pak Sony ya? Dengan cara ditransfer Ya, atau yang lainnya. Ya jadi saya juga ada yayasan yang tapi secara lingkup kecil sih, yayasan yang saya dirikan itu namanya Yayasan GIK. Nah kalau mungkin untuk yang mau berdonasi bisa masuk ke rekening yayasan itu sih, gitu kan. Bisa lihat di IG atau di YouTube channel saya juga ada di YouTube burayam_gratis ya. Oke, nanti bagi yang mau ikut berbagi kebaikan dan bisa didoakan oleh penerima dari manfaat bubur ayam gratis, bisa lihat tadi di IG ada ya Pak Sony ya, atau di YouTube, channel YouTube bubur ayam gratis ya. Ya, burayam_gratis. Ya. Burayam_gratis ya. Oke. Mungkin Pak Yudi kita nanti sampai jam 21 insya Allah, jam 21.00. Kalau ada yang mau diobrolkan dari Pak Yudi, dari Pak Heri, mau ditanya-tanya, dan biar ketularan nih energi positifnya dari Pak Sony ini, Masya Allah. Iya, yang pasti ini suatu menginspirasi ya Pak ya buat kita semua, dan memang sih tantangannya itu semakin berat dan mungkin sangat susah untuk mengawalinya. Banyak terima kasih Pak Sony ya atas inspirasinya ini. Saya juga minta nasihatnya Mas Yudi, Mas Heri gitu. Tolong kasih nasihat ke saya ya, Mas Supri gitu kan. Oh, levelnya beda Pak Sony. Levelnya udah beda, udah jauh di atas kita. Saya sebetulnya ingin berbuat baik atau bersedekah ya Pak ya. Cuman kan ya bukan berarti kita juga mengeluh atau kekurangan. Ya gimana ya Pak ya?
apa emang harus dipaksain atau dan ya, belum ada dana yang bisa untuk kita gunakan untuk sedekah itu, gimana itu Pak untuk mengantisipasinya atau memulainya gitu Pak? Sedangkan ya terus terang aja kan kita juga manusia hidup tuh ya utang juga ada, ya maksudnya buat kebutuhan sehari-hari juga kadang kurang. Gimana nih Pak? Jadi harus Jadi Mas Yudi yang nanya, saya mau nanya. enggak, jadi maksudnya kan buat menginspirasi awalnya gitu gitu Pak. ya, Jadi ya, kita ya. mengangkat, ini saya juga makanya saya bilang sangat jauh di level kita ya itu Pak. Masya Allah. Jadi kalau boleh ditambahkan pertanyaannya Pak Sony, berbagi itu nunggu kaya dulu, nunggu sisa-sisa dulu baru berbagi Enggak, bersedekah atau gimana? Bukan nunggu kaya dulu, maksudnya di antara kebutuhan dan sedekah itu bagaimana nih? Nah, sedangkan kita sendiri butuh. Iya. Ya, aku tadi tambahan pertanyaan Pak Yudi, izin. Iya. Antara Ya. kebutuhan dan sedekah itu bagaimana cara ibarat Iya. kata memilih-milihnya atau ya Cuman emang pertimbangannya. kalau sedekah itu emang pertamanya mungkin berat sih Pak ya. Tapi insya Allah lama-lama sih jadi terbiasa, kayak seperti orang aja kan. Kalau dia nggak terbiasa untuk melakukan sesuatu hal, pasti berat melakukannya gitu kan. Dan kita juga yakin bahwa janji Allah itu kan pasti gitu kan. Kita tentu banyak tahu gitu kan tentang ayat-ayat tentang sedekah segala macam gitu kan. Ya Bismillah aja, yakin aja gitu kan. Bismillah Dan dengan kita keyakinan. dan jangan mengharap juga bahwa Allah bakal ganti dalam bentuk duit juga atau apa gitu kan. Dan sedekah juga kan nggak harus duit Pak gitu kan. Jadi kita bisa Betul. macam-macam kan. Tenaga, ilmu, seperti yang saya ingat sejarah Kang Dewa itu waktu dia kena masalah kan dia juga sedekah ilmu kan, dia kasih tentang ilmu-ilmu yang dia pelajari gitu kan, diberikan ke orang lain gitu kan. Masya Allah gitu kan, itu juga salah satu. Banyak sih sebenarnya nggak harus berupa materi dalam bentuk sedekah sih gitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dari ilmu, tenaga gitu kan, apapun gitu kan. Jadi ya kita selama kita punya niat baik ya kita coba realisasikan gitu kan. Walaupun kalau pikir itu sih kita nggak mungkin sempurna sih, nggak seperti misalkan saya melakukan bubur ayam ini secara logika cuman hanya 15 hari gitu kan, pasti saya nggak bakal jalan tuh kan. Saya berhenti aja orang cuma 15 hari gitu kan ibaratnya. Atau saya ragu, saya buat aja jadi 2 minggu sekali atau seminggu sekali, bisa aja kan seperti itu. Tapi kan saya lakukan Bismillah aja tiap hari niat gitu kan, gitu. Dan memang harus pertama-tama emang ya itu Pak, perlu proses ya emang gitu. Seperti yang saya bilang itu, dan saya nggak bisa melakukan itu ujuk-ujuk bisa langsung seperti itu kan nggak juga. Gitu. Dalam perjalanannya ternyata saya proses juga gitu kan, melakukan tiap Jumat dan itu berlama juga dilakukannya. Gitu. Jadi memang ada proses di situ. Jadi dimulai dulu Pak ya. Iya dimulai. Dimulai dulu ya Pak ya. Dimulai dulu. Iya. Jadi kebutuhan tetap yang utama, cuman sedekah bisa kita pancing atau mulai kita biasakan dari yang terkecil. Kalau nggak ada materi, mulai dari tenaga, ilmu, Pak Supri. Iya. Termasuk forum ini kalau kita bagikan juga sedekah juga Pak Supri. Sedekah. Ya. Pak Ya, Supri Udah amin. memfasilitasi. Ya, amin. Benar-benar. Berarti Pak Sani memang secara alaminya, secara apanya kita berat ya, apalagi itu bukan menjadi kebiasaan kita. Tapi sebetulnya berat itu dilaksanakan untuk melatih diri kita ya. Melatih diri kita berat, laksanakan aja untuk melatih diri kita, nanti lama-lama menjadi ringan ya. Jadi kalau nunggu ringan dulu itu memang nggak ringan-ringan ya Pak Sani ya. Nggak ringan-ringan ya. Pasti berat terus gitu. Jadi harus kita lakukan ya. Iya ya. Berarti kayak olahraga ya, latihan lama-lama olahraga itu jadi ringan, Masya Allah. Iya. Oke. Alhamdulillah. Oke Pak Sani, itu kalau secara umum nih ya, secara umum kan orang itu kan ini gambar umum ya, ini logika umum. Orang itu sedekah itu kalau sudah mapan, sudah cukup, sudah ada sisanya, udah kaya lah gitu. Baru ya Allah berikanlah rezeki banyak biar aku bisa bersedekah. Atau doanya kan gitu. Jadi rata-rata kan sedekah kalau sudah cukup, udah mapan gitu. Tapi sebenarnya apakah dengan sedekah dulu baru mapan atau mapan dulu baru sedekah nih? Kalau dari pengalaman Pak Soni nih, pengalaman yang sudah biasa sedekah gitu.
Ya saya sih nggak mapan ya. Ya sedekah aja sih gitu kan. Kalau menurut saya sih rezeki itu kan bukan hanya bentuk materi ya gitu kan. Kesehatan itu juga rezeki banget gitu kan. Menurut saya itu besar gitu kan. Karena kalau kita dikasih sehat aja udah bisa kemana-mana gitu, melakukan aktivitas kebaikan, ibadah gitu. Benar tuh rezeki besar. Mungkin secara duit mungkin nggak kelihatan gitu, tapi secara rezeki kehidupan, keluarga itu sebenarnya besar banget gitu kan. Kita harus bisa merasakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu kan. Dan saya pernah diajarin juga kan ada 3 datangnya rezeki gitu kan. Yang pertama tuh karena kita cari ya rezeki itu ya. Kedua itu karena Betul. Allah beri gitu kan. Allah beri gitu kan. Yang ketiga itu karena kita memberi gitu kan. Jadi karena kita memberi ke sesuatu orang, kita berbagi, Allah akhirnya datang tuh rezeki gitu. Itu sih yang saya tahu gitu, ada 3 hal itu gitu. Ya kita mau ambil tiga-tiganya atau gimana gitu kan. Seperti itu gitu kan. Walaupun prosesnya mungkin nggak mudah ya pastilah. Semua hal itu kan nggak ada yang bisa gampang. Apalagi kalau kita di jalan Allah itu kan berat gitu. Pasti banyak godaannya juga gitu kan. Makanya ya itu pentingnya kita seperti ada forum ini lalu kita ngaji dan macam-macam itu kan sebenarnya menjaga kita juga gitu kan. Dan yang action itu yang penting sih menurut saya sih. Karena kita dihami kebaikan itu kan datangnya dari Allah gitu kan. Saat kita dilumai kebaikan ya kalau kita lakukan ya jadi action kan, jadi pahala gitu kan, seperti itu. Mudah-mudahan gitu kan, mudah-mudahan Allah ridho aja gitu. Kayak gitu. Action Pak Heri, action. Oke, action kebaikan, Masya Allah. Yang penting action, gitu yang pertama ya. Berat lah, yang penting action dulu. Masya Allah. Oke Pak Heri. Lanjut. Banyak dari kita mungkin yang mendapatkan ilham Pak, cuman lemah di eksekusi. Banyak di logikanya main Iya. banget. Matematika manusia. Terlalu kuat di perhitungan logika manusia nih Pak. Hari ini kita belajar dari Pak Sony bahwa logika kita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Masya Allah. Yang penting jika ada ilham kebaikan, eksekusi Pak. Langsung gaspol. Gaspol. Ya. Mulai dari yang kecil pun nggak masalah Pak. Yang penting terbiasa ya Pak Sony ya. Ya. Gimana Pak Supri? Ya ini dan ini luar biasa loh bab sedekah ini kan. Itu sampai Allah itu bilang di dalam surat Al-Munafikun itu ayat 9 kalau nggak salah ya. Itu orang kalau udah mati nanti itu pertama itu yang dia sesali dan dia pengen hidup itu dia minta hidup walaupun sebentar ya. Laula akhartani ila ajalim qarib wa ya Robbi ya Tuhanku, seandainya engkau hidupkan aku sebentar lagi aja gitu, kasih hidup lagi bentar, itu yang dibilang itu kan nggak mau ngapa-ngapain selain fa'asodaqa wa aku minasolihin, aku akan bersedekah dan menjadi orang soleh. Nah ini sedekah ini bukan perkara yang ringan juga nih, itu menjadi penyesalan orang-orang yang setelah mati gitu. Nah kita yang masih hidup ini mumpung dikasih kesempatan sepertinya harus banyak mencontoh Pak Sony nih. Masya Allah. Iya. Gitu ya Pak Sony ya, kalau nggak salah di surat Al-Munafikun itu. Iya. Jadi beruntung udah bersedekah. Memang secara matematika manusia harta kita berkurang. Tapi matematika Allah itu beda dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki ya, Masya Allah. Oke. Memang yang penting mungkin sedikit tambahan tuh niat sih Mas, pertama itu niat itu. Ya, karena kan ada 3 orang yang masuk neraka pertama duluan tuh, seorang yang jihad di perang gitu kan, ternyata niatnya salah gitu kan, orang yang dermawan niatnya salah, terus orang alim ulama yang niatnya salah tuh bahaya juga gitu. Makanya pentingnya menjaga niat itu sangat penting gitu. Bab utamanya menjaga niat itu gitu. Makanya kita menjaga niat itu ya dalam proses itu, nggak bisa langsung juga gitu kan, dalam proses. Makanya kalau kita melakukan suatu hal ya kita lakukan sambil terus menjaga niat itu gitu kan. Belajar hati juga ya, kolbunya ya disiapin ya. Iya, hatinya disiapkan juga, karena memang kalau menurut saya sih ya kita minta pertolongan juga dari Allah gitu kan. Nggak mungkin ini semua terjadi atas diri kita sendiri, nggak mungkin gitu kan.
semua hal ini kan atas pertolongan Allah, termasuk kehidupan pekerjaan kita segala macam gitu kan. Kalau Allah nggak nolong kita ya udah berantakan gitu hidup kita kan. Dan saya melihat seperti itu nih, semua atas pertolongan Allah semua gitu. Kita nggak ada apa-apa, kita hanya ikhtiar aja gitu kan. Awakal ya udah terserah Allah gitu mau gimana gitu. Seperti itu sih. Ya, dan salah satu cara mengajari hati kita untuk mengikuti matematikanya Allah ya dengan memaksakan di awal untuk berbagi, bersedekah sesuai dengan kemampuan apa yang kita miliki ya Pak Sony ya. Iya, insya Allah. Ya, latihannya bersedekah, Masya Allah. Oke, sekarang sudah jam 20.58. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak insight, banyak inspirasi yang alhamdulillah Allah berikan ya kepada kita semuanya dengan cerita dari Pak Sony tadi, berbagi yang memang rezeki datang dari Allah ya, dan kemudian kita bagikan sebagian itu memang mengikuti perintah Allah ya. Infakkanlah sebagian dari harta kalian yang Allah berikan, dan itu mendatangkan kecintaan Allah, mendatangkan pertolongan Allah, dan bisa melepaskan kita dari setiap kesulitan. Masya Allah, terima kasih Pak Sony. Sebelum kita tutup, silakan Pak Sony closing statement untuk menutup acara kita pada malam hari ini, menginspirasi sahabat semuanya. Silakan Pak Sony. Apa nih closing statement nih? Apa ya? Ya mungkin kalau kita punya niat baik gitu kan, kita diilhamkan oleh Allah niat suatu kebaikan, ya coba kita lakukan gitu kan, sambil menjaga niat kita, lakukan apa yang semampu kita gitu kan. Jadi lakukanlah hal yang bisa kita lakukan walaupun kecil gitu kan. Dan kalau bisa terus menerus gitu. Apapun amalan yang kita lakukan, insya Allah itu akan mempunyai nilai di sisi Allah gitu. Jadi kalaupun soal berbagi, soal apapun ya, beribadah segala macam ya, coba kita lakukan istiqomah gitu, maksudnya rutin walaupun kecil gitu, sedikit gitu. Dan kalau soal kembali lagi kita mencoba ingat hadis Rasulullah gitu kan, yang bahwa sebaik-baik manusia adalah yang memberikan makanan, sebaik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Lalu ada juga barang siapa yang menolong kesulitan saudaranya, insya Allah Allah akan tolong kesulitannya di akhirat. Itu salah satu motivasi juga, mudah-mudahan juga motivasi buat semuanya gitu kan, bahwa itu hadis-hadis Rasulullah gitu. Jadi kita lalu tentang manfaat sedekah yang banyak ayat bertebaran di sana gitu kan. Jadi memang kita harus yakin gitu, yakin atas janji Allah gitu kan. Dan itu memang nggak mudah kalau kita nggak ngelakuin sih gitu kan, nggak kita action gitu kan. Jadi emang harus kita action gitu, dan juga nggak usah ngarep-ngarep bakal Allah lakuin, karena rezeki yang dari yang kita beri itu biasanya nggak disangka-sangka sih gitu kan, dan kita nggak bisa nyangka juga itu kan bakal datang dari sini dari sana gitu, biasanya enggak gitu kan. Jadi emang baiknya kita lakukan lalu lupakan gitu kan. Dan salah satu niat juga di zaman sekarang ini kalau menurut saya sih, sekarang ini kan kejahatan udah terang-terangan juga ya, mengajak dalam kejahatan gitu. Jadi menurut saya nggak ada salahnya juga kita melakukan kebaikan dengan terang-terangan gitu, mengajak orang untuk berbaik-baik juga gitu. Karena zamannya udah beda gitu, tapi tetap kita harus punya ada amalan yang tersembunyi gitu, amalan yang nggak perlu diketahui oleh orang lain siapapun gitu kan, hanya Allah dan kita aja yang tahu. Itu tetap kita harus ada juga. Itu aja sih. Ya. Masya Allah, terima kasih Pak Sony, luar biasa. Ya. Oke, ini Pak Eri, Pak Yudi ada tambahan sebelum kita tutup Pak Yudi, Pak Sony? Cukup. Oke, cukup ya. Cukup Pak Supri, terima kasih banyak Pak Sony. Ya sama-sama Mas ya. Pak Eri mungkin? Luar biasa Pak, mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak Pak Sony. Ya, Amin. Amin. Dan bagi teman-teman semuanya yang pengen terus mendapatkan inspirasi dari apa yang dilakukan Pak Sony dengan programnya memberikan bubur ayam gratis setiap hari, bisa mengikuti, subscribe dan mengikuti channel dari bubur ayam gratis, bubur ayam _ gratis ya. Nanti dicari, nanti kita akan juga bagi di link deskripsi. Dan izin Pak Sony, Pak Eri, Pak Yudi, untuk yang sesi kali ini itu kita akan upload juga di channel Mas Kubin, dan insya Allah juga akan diupload di channel bubur ayam gratis. Demikian,
Terima kasih atas waktu dan kesempatannya untuk bersama-sama di forum ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semuanya dan sahabat-sahabat kita yang lain. Demikian Amin. kita tutup Mohon maaf sebelumnya. dengan ya sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Banyak Mas Supri. wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Heri. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Heri, Pak Supri. Terima kasih Mas Yudi.